Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada video kali ini saya akan menganalisis jurnal yang telah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yevi Mufatirotil Munawaroh, NIM 12212193096 dari kelas Tadris Kimia 3B IAIN Tulungagung. Di sini saya memilih judul Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Kimia, dan jurnal ini ditulis oleh I. Putu Budiaryawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai identitas jurnal. Nama jurnal yang saya pilih adalah Jurnal Pendidikan Kimia Indonesia, volume 3, nomor 2, dan halaman pada jurnal yang saya analisis yaitu halaman 103 sampai 111. Selanjutnya yaitu tahun terbit pada jurnal yaitu tahun 2019 dengan judul Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Kimia dengan nama penulis I. Putu Budiaryawan. Nah, di sini ada 4 poin penting yang ada pada analisis jurnal saya. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, kira-kira di pendahuluan ini itu membahas tentang apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Nah, jadi pendahuluan di sini itu membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, dan teori. Dan yang kedua ada metode. Metode apa yang digunakan pada jurnal. Dan yang ketiga ada hasil dari jurnal. Dan yang terakhir kesimpulan dari jurnal. Selanjutnya, dalam latar belakang jurnal itu penulis menggambarkan kurangnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran kimia yang kurang diminati oleh kebanyakan siswa. Hal ini disebabkan karena kimia itu dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang sulit yang membuat siswa itu tidak mau belajar kimia lebih lanjut. Nah, kesulitan ini itu dikarenakan siswa tidak termotivasi dengan baik saat belajar kimia, sehingga membuat siswa itu cenderung lebih pasif dibandingkan dengan siswa yang termotivasi dengan baik dalam belajar. Nah, hal tersebut itu akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. Dari latar belakang tersebut, penulis mempunyai harapan bahwa siswa dapat meningkatkan motivasi belajar kimia sehingga hasil belajar itu dapat tercapai dengan baik. Namun, pada kenyataannya siswa itu tidak termotivasi dengan baik saat belajar kimia sehingga dapat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran kimia kelas 11 MIPA di SMA Negeri 2 Negara. Nah, dari latar belakang tersebut didapatkan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar kimia siswa, dan yang kedua, bagaimana koefisien korelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar kimia siswa. Selanjutnya, teori yang dikaji ada 3 poin, yaitu motivasi belajar, hasil belajar, dan pelajaran kimia. Dari ketiga poin tersebut dapat dijelaskan bahwa
motivasi belajar itu merupakan salah satu faktor keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar yang maksimal. Jadi siswa yang memiliki motivasi tinggi itu akan lebih baik dalam menerima pelajaran, serta sikap yang ditimbulkan oleh siswa itu akan menjadi lebih positif dalam pembelajaran. Hal tersebut akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. Salah satu mata pelajaran yang kurang diminati oleh kebanyakan siswa itu adalah kimia. Hal ini disebabkan karena kimia itu dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang sulit yang membuat siswa itu tidak mau belajar kimia lebih mendalam. Pandangan siswa seperti itulah yang menyebabkan motivasi siswa dalam belajar kimia itu sangat rendah. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini itu diklasifikasikan ke dalam penelitian kuantitatif dengan mengadopsi rancangan penelitian korelasional. Pada penelitian ini itu tidak dilakukan perlakuan terhadap subjek penelitian. Jadi peneliti hanya mengukur derajat keterhubungan antara variabel motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Yang kedua adalah populasi. Populasi pada penelitian ini itu adalah seluruh siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 2 Negara. Yang ketiga, sampel penelitian. Itu terdiri dari dua kelas, yaitu kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2 dengan jumlah 72 siswa menggunakan teknik cluster sampling. Nah, di sini ada yang tahu teknik cluster sampling itu apa? Jadi, cluster sampling itu merupakan teknik memilih sebuah sampel dari kelompok-kelompok unit yang kecil. Teknik ini dipakai karena tidak mungkin dilakukan teknik acak. Pemilihan sampel dilakukan dengan memilih dua kelas yang ada sebagai sampling dengan dilakukan pengundian. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu penelitian serta dikarenakan populasi yang homogen. Selanjutnya, variabel yang digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa, sedangkan variabel bebas adalah motivasi belajar. Selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan instrumen kuesioner motivasi belajar. Selanjutnya, pada penelitian ini itu menggunakan dua teknik analisis data, yaitu analisis deskriptif dan analisis korelasi sederhana. Analisis deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan motivasi belajar dan hasil belajar kimia, sedangkan analisis korelasi itu digunakan untuk menentukan hubungan dan besarnya koefisien korelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis di sini ada dua, H0 dan H1. H0, tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa dengan hasil belajar kimia siswa. Sedangkan H1 itu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa dengan hasil belajar kimia siswa. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Nah, di sini deskripsi umum data hasil penelitian motivasi belajar dan hasil belajar kimia siswa di SMA Negeri 2 Negara ini ditinjau berdasarkan skor tertinggi, skor terendah, standar deviasi, nilai rata-rata, nilai tengah, dan nilai terbanyak yang dapat dilihat pada tabel tersebut. Dilihat dari tabel tersebut, motivasi belajar itu memiliki skor tertinggi sebesar 124 dan skor terendah sebesar 75. Dengan hasil analisis harga minyak itu sebesar 97,56, median 95,50, modus sebesar 95, dan standar deviasi itu sebesar 11.455. Nah, data variabel hasil belajar ini diperoleh melalui nilai UAS hasil belajar siswa dari mata pelajaran kimia dengan jumlah responden itu sebanyak 72 siswa.
Berdasarkan data variabel yang didapat, itu diperoleh skor tertinggi sebesar 97 dan skor terendah itu sebesar 23 dengan hasil analisis harga minyak itu sebesar 61,36 dengan median 63 dan modus sebesar 80 dengan standar deviasi itu sebesar 20.898. Dari hasil analisis yang dilakukan itu besarnya hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar kimia menunjukkan bahwa R hitung yang didapat yaitu 0,391 itu lebih besar daripada R tabel pada taraf signifikansi 0,005 yaitu 0,229 dan taraf signifikansi itu 1% yaitu 0,297. Jadi besarnya R hitung yang didapat ini menunjukkan bahwa terdapatlah hubungan antara motivasi belajar kimia siswa dengan hasil belajar kimia, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 itu dapat ditolak. Jadi kesimpulannya, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa dengan hasil belajar kimia siswa. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini berarti menjawab dari rumusan masalah. Yaitu berdasarkan hasil penelitian itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi belajar siswa pada pembelajaran kimia dengan hasil belajar kimia siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari besar koefisien korelasi yang diperoleh yaitu sebesar 0,391 yang berarti R hitung yang diperoleh itu lebih besar dibandingkan dengan R tabel yang telah ditentukan pada taraf signifikansi 1% dan 5%, yaitu 0,391 itu lebih besar dari 0,297, lebih besar dari 0,229. Dengan menandakan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar kimia, sehingga hipotesis 0 dalam penelitian ini itu dapat ditolak. Demikian tadi adalah analisis jurnal saya, dan saya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.